Mazzakatu, apa zakat itu? Zakat itu adalah hiya ikhraju miqdarin mimmalin makhsusin, yaitu mengeluarkan seukuran dari harta makhsusun yang sudah ditentukan, wa daf'uhu lil asnafis samaniyati, untuk disampaikan atau disalurkan kepada 8 golongan, auman wujida minhum, atau salah satu dari 8 golongan. manhumul asnafus samaniyah, sopo 8 golongan iku, humul madhkuruna fil Qur'an biqaulihi ta'ala, mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas sadaqatu lil fuqara, 8 golongan tersebut adalah yang pertama lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, yaitu amil yang mengumpulkan zakat, atau orang-orang yang mengumpulkan zakat itu namanya amil. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, riqab itu orang-orang yang apa mas? Budak. Rikab itu budak. Oh pinter mas Fahmi sampean. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa benis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Man humul fuqara, sapa sing dijenengi fuqara iku? Al fuqara'u humul ladzina la mala lahum, yaitu orang yang tidak punya harta, wala kasba, dan tidak punya pekerjaan, yakfi hajatihimud daruriyah, tidak punya pekerjaan dan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi fakir itu orang sing gak duwe pekerjaan, gak duwe harta, gawe mencukupi kebutuhan sehari-hari. Panjenengan sing besok jadi panitia zakat ya, itu diperhatikan, fikir itu adalah orang yang tidak punya harta, gak kerja, terus untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga nggak bisa. Itu fakir. Man humul masakin, sedangkan yang miskin adalah humul ladzina lahum malun. Lek wong miskin niku sing duwe harta.
au kasbun, yo kerja. Walakin layak tapi tidak cukup hajatihim daruriyah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi lek wong miskin duwe harta yo kerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini termasuk miskin. Man humul amilun, siapa amil itu? Humul ladina yajma'una zakah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan zakat, wa yuqassimunaha, dan menyalurkan atau menyampaikannya alal asnafi tsamaniyah, kepada 8 golongan, auman wujida minhum, atau salah satu dari mereka. Jadi amil itu sing ngumpulno zakat untuk disalurkan kepada 8 golongan atau salah satu dari mereka. Nah, amil itu kalau di masjid-masjid Pak, itu bukan amil Pak, tapi panitia zakat. Kita sebut lebih kepada panitia zakat. Amil itu berhak untuk menerima zakat. Kalau panitia tidak Pak. Hadi jenengan bedahno besok. Kenapa kita tidak bisa disebut amil? Amil itu harus ada SK-nya Pak. Harus ada keputusan dari negara Pak. Seperti contoh Basnas, UPZ. Itu kalau Basnas itu seperti tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan, nanti di desa-desa namanya UPZ, unit pengumpulan zakat. Kalau Basnas itu badan ya. Lah ini di SK oleh presiden Pak, di SK oleh negara. Pekerjaannya setiap hari ngurusi zakat Pak, duduk hanya mengurusi zakat fitrah saja, tapi ya mal, profesi dan lain-lain semua diurusi. Setiap hari memang pekerjaannya itu. Kalau memang dalam masa 5 tahun ya 5 tahun itu SK-nya diperpanjang, kecuali diperpanjang. Tapi biasanya rata-rata jabatan itu berlaku 5 tahun ya. Kayak Pak Didik ini kan nangkene 5 tahun ya ning masjid ini. Lah, kenapa kita tidak bisa disebut amil? Karena kita hanya sementara. Bisa jadi sampean 20 hari hanya 15 hari, kemudian selesai. Iya toh? Nah, itu tidak bisa disebut amil, Pak. Tapi panitia zakat. Podo ae ambil panitia zakat. Tidak begitu. Arti harus dibedakan, nggih. Arti benjing jenengan hanya sebagai panitia zakat. Lah panjenengan lek ana wong zakat mrene. Misale kok sampean kumpulno dadi situ, iku bahaya Pak. Contohnya begini, Mas Didik iki tak dongakno sugih Mas Didik ya. Iki saking contoh Mas Didik. Jadi misalnya Pak Didik ini apa namanya, orang yang tidak punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi duwe sehari-hari. Lho moro-moro katire ya iku oleh duit akeh. Bu karena tanahnya dulu asale hanya tuh beli dengan harga 5 juta, karena dibuat sesuatu moro melonjak menjadi 100 juta. Ya. Mas Didik moro dadak atau moro-moro ana rezeki nomplok teko Mas Didik oleh hadiah atau gimana. Artinya Mas Didik kan wajib zakat, melaksanakan zakat fitrah. Setas miskin posisi ini, tapi karena dapat uang kan malah gak miskin Pak Didik ya. Muga-muga oleh ngono Mas Didik ya. Lah, Mas Didik betul sak mriki bahwa zakat fitrah nang rene. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang 2,7. Kalau Imam Hanafi 3,8 ya. Lah iki sampean gorene diwadai kresek 3,8. Kalau Imam Hanafi. Kalau Pak
Pak Syafi'i sampai masalah. Imam Syafi'i itu 2,7, ada yang mengatakan 2,5 ya. Jadi perhatikan, kalau Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'inya, kalau Syafi'iyah berarti pengikutnya. Hanafi orangnya, kalau Hanafi ya makanya kalau ada pendapat Malikiyah, duduk pendapatnya Imam Maliki, tapi pengikutnya Imam Maliki. Misalnya Hanabiyah ya berarti Imam Hambali ya. Imam Hambalinya. Kalau ada yanya berarti bukan Hambali. Syafi'i berarti imamnya. Kalau Syafi'iyah itu golongannya ya. Mas Didi bawa zakat ke sini ditere. Mari ngono sampean campur. Ketika sampean mencampur itu, mari ngono campurane iku mau dilalam balik nang Mas Didi meneh. Ndak boleh. Balik nang sampean dhewe zakat sampean. Berarti sampean nggak zakat. Artinya saya dikasih. Sampean kan zakat bahwa orang-orang biasa kan jenengan kan mau asalnya miskin. Jadi jenengan niku gak duwe tapi kerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, berarti kan miskin. Loh kan hati panjenengan gak wajib zakat. Kemudian sampean moro-moro oleh rezeki min haitsu la yahtasib yang tidak diduga-duga. Sehingga duwe hari itu uta saiki dadi akeh. Berarti sampean tidak tergolong miskin karena sudah punya rezeki banyak. Artinya sampean berarti male wajib zakat. Dari puasa pertama sampai 15 hari Pak Didik miskin. Loh di hari ke-17 moro rezeki ndodok. Berarti sampean wajib zakat lah. Sampean mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah diwadahi kresek seanake sak bojone dibawa ke sini. Biasanya orang-orang 2,5 kilo atau 2,7 tapi rata-rata wong-wong 3 kilo biasanya nggih. Ya selebihnya guys sedekah kadang begitu ta nggih. Lah sampean gore nih jumlah anak sampean berapa? Anak jenengan berapa? 1. Ambek bojone berarti 3. Bojone sing istri 1. Wedi krungu bojone dek. Jadi berarti kalau jenengan anggap 3 berarti 9 kilo ya. Sampean gore nih sampean wadahi kresek. Dicampur nang panitia. Lah kok pas madai meneh dibagi, kok berasnya Mas Didik mlebu nang Mas Didik dhewe. Artinya balik zakate, kan gitu. Berarti podo gak zakat dibalik. Pak itu berlaku semua, paling tidak ada reng-rengan orang yang miskin atau semua tidak boleh bertukar. Mboten nggih ngeten iki situk-situk nggih dhisik nggih. Dadi sampean nek dadi panitia jangan dicampur. Didele dhisik sak kresek-kresek iku mangko. Lah piye carane panitia iku gak kebingungan. Carane ngeten. Panitia itu harus ada orang yang menerima zakat. Jadi sampean kudu ana pengurus iku sing panitia zakat, orang miskin, orang fakir, gorimin dan lain-lain, sampean dadekno panitia. Jenengan jadwal nggih kono. Nggih. Jenengan jadwal jam sakmene sampe sakmene iki mbek iki, sing sampe iki. Ah, nrimo ngene, Pak. Ini yang terjadi di Indonesia, Pak. Jadi panjenengan kok ana wong Pak Darmaji teko. Pak kula zakat niki. Nah, berarti kan dikekno Mas Didik waktu dadi panitia posisi miskin. Mari ngono Mas Fahmi posisi rimin. Artinya zakat sampai sudah sampai. Diberikan oleh Mas Didik utawa Mas Fahmi. Selesai, zakatnya sudah selesai. Nah, misalnya oleh 50 kilo atau 100 kilo kayak gini nang Mas Didik digomo oleh boleh karena itu hak Mas Didik. Lah wong sing ngene iki kok aja titenono, Pak. Apa jenenge? Aja didadekno panitia meneh-meneh.
Soalnya zakatnya digawa mulai. Jadi engko waktu dadi panitia sampean trimo, engko marang dikumpulno dadi siji. Lah lek wis diterima orang-orang yang berhak menerima zakat, berarti zakat itu selesai, Pak. Tapi lek panjenengan terima panitia sing pertama mangko, Pak Darmaji nggih. Berarti dia sampai harus menyampaikan kepada 8 asnaf sampai guru Bu Samsi di hari apa? Di hari sebelum pada waktu Idul Fitri ya. Lah lek sampean nggak menyampaikan, mau disampaikan waduh iki jatahe Pak Anton iki, Pak Anton mudik piye iki? Sehingga sampean lek disimpen ngenteni Pak Anton, sampean berarti dosa. Soalnya zakat itu wong fitrah gak disampaikan panitia. Ngenteni Mas Anton. Tapi lek sing kedua, sampean kekno Mas Anton balik untuk hari ke-20 ora apa-apa karena sudah bukan zakat. Lah yang dikumpulkan karena sudah diterima oleh mustahik mau sing berhak menerima zakat, berarti ini bisa dimanfaatkan. Manfaat apa? Siji sampean butuh kresek. Gawe itu kreseke. Lek zakat sampean gawe itu nggak boleh. Kan itu sudah diterima tadi ya ta? Lah, kemudian kepengen memberikan kepada sana kepada sini boleh. Sampean tenang memberikannya. Gak kupu sampai guru bus Samsi. Itu solusi yang dipakai. Sudah dibentuk begitu. Diulang rapat meneh. Onten sing ditakokno. Nah, yang terjadi sekarang ini rata-rata bentuk sing awal. Terus panitiai oleh zakat. Padahal mereka bukan amil. Bahkan kemarin ada yang bilang teman saya, loh, iki wis di SK iki, di SK sapa? Di SK oleh kepala KUA, begitu. Kalau menurut saya itu tidak termasuk amil. Karena apa? Walaupun di SK oleh negara atas nama kepala KUA, tapi itu hanya sementara, tidak untuk selamanya. Perlu ditelaah ulang. Dan panitia di sini tidak ada SK oleh negara. Pekerjaannya hanya sementara. Sing dijenengi amil itu seperti Basnas dan lain-lain atau Lazisnu. Kalau Lazisnu mungkin di SK oleh menteri mungkin. Ya setiap hari ngurusi itu, Pak. Jenengan sementara, makanya tidak termasuk amil. Ya panitia zakat gitu. Jenengan nota harus seperti itu, Pak Darmaji. Ketua siapa? Pak Takmir. Nah, harus ditata seperti itu. Lah gak ngono kok soro, Pak. Lek sampean gawe cara sing pertama jangan dicampur. Sampai lek gawe cara sing kedua silakan dicampur. Nah, kriterianya itu seperti ini. Tadi nyampe amilun ya. Ngeluh gak panitiaan. Tapi itu tantangan, Pak. Justru dengan keadaan inilah kita akan didewasakan untuk menghadapi hidup yang lebih jauh menantang di depan. Terus kalau tidak ada begini, bagaimana kita akan bisa? Kan gitu. Makanya jare Gus Waha, sing wong alim ku sing ngelu, sampean kareng lakokno tok sing golek hukum iki ya nanggung ya sembarang kali ya. Man humul muallafatu qulubuhum. Siapa muallafati qulubuhum itu orang yang hatinya lemah itu ya. Yaiku wong sing kait masuk Islam, humul ladzina aslamu haditsan. Orang yang baru masuk Islam. Orang sing baru masuk Islam itu kadang hatinya lemah, Pak. Itu perlu di support ambek bantuan harta, bantuan begini untuk dikuatkan. Biar mereka imannya, oh ternyata orang-orang muslim itu dermawannya tinggi, saling bantunya tinggi. Nah itu tujuannya. Makanya mereka berhak untuk menerima zakat.
Jadi lebih menyentuh kepada hatinya, bukan pada materialnya Pak Didik ya. Jadi menyentuh pada hati dan perasaan sehingga mereka menjadi kuat. Lek kalau mualaf sing sugih, apa enggak termasuk? Bukan miskin kan? Jadi bukan materialnya, tapi lebih kepada batiniahnya. Paham sih? Man humul ladzina fir riqab. Siapa sih budak itu? Humul riqaul mukatabun, yaitu yang dinamakan budak adalah makatibun. Budak makatib itu budak yang diberi janji oleh tuannya, kalau kamu bisa menebus dirimu dengan harga segini, awakmu tak bebasno. Nah itu perlu bantuan Pak, perlu dikasih zakat. Piro regane awakmu? Saya kalau bisa menebus 20 juta saya dibebaskan. Kasih zakat itu. Dengan uang zakat itu Mang. Untuk menebus 20 juta. Artinya berarti satu orang tidak menerima 2,5 atau 2,7 Pak. Tetapi bisa lebih, ya bisa lebih. Tapi zaman sekarang masih ada. Mu'al'an budak, kalau di sini tidak ada Pak Didik. Mungkin kalau di Arab tidak tahu. Asalnya kan dari sana Pak perbudakan itu, dari Eropa ya. Iya Eropa sama daerah sana. Kalau baca-baca ya gitu. Iya Pak. Kalau di sana enggak, kalau masih ada ya masih anu Pak. Kalau di Indonesia kayaknya sudah tidak ada Pak. Indonesia aku sangat ya miskin, fikir ya. Ada ya. Terus amil, mu'allafah qulubuhum ada. Man humul gharimun, siapa orang yang berhutang itu, hum mereka man alaihim duyunun, yaitu wong sing duwe utang, la yastati'una qada'aha, tidak mampu untuk membayarnya. Jadi wong sing diutang itu berhak untuk menerima zakat. Iki termasuk malun au kasbun, kerja tapi gak ada duit ya, tidak bisa mengikutan. Lah iki perlu dipilah, perlu dipilah-pilah. Hutang sing piye sing dapat dianu, yaiku ono hutang produktif ambek hutang konsumtif dibagi. Ghorim ini dibagi hutang konsumtif sama produktif. Ning gini orang ono Pak. Jadi ini referensi lah ya. Jadi hutang produktif itu ya sampean Pak Dar, Pak Yudi, gajinya UMR sebenarnya cukup. Bojone kerja cukup sebenarnya. Tapi karena tingkah atau apa ya, gaya hidup sehingga malah kekurangan. Piye? Ngredit sepeda, ngredit omah, baru ngredit mobil, sehingga gajinya habis. Akhirnya duwe utang. Ini termasuk hutang produktif Pak. Iki gak berhak menerima zakat karena gaya hidupnya. Engko alasan itu ayo utang menaik kok oleh zakat. Ini tidak dapat. Tapi yang konsumtif itu dapat. Untuk apa? Kebutuhan konsumsi konsumtifnya saja. Gawe mangan meneh lho Pak, gak ono Pak. Nah, iki berhak menerima zakat. Sampean asale wong sugih. Tapi moro-moro dadak gak duwe ya iso, Pak. Ya. Jadi misalnya ono moro-moro kebakaran, ono banjir kan dadak gak duwe Pak iku. Lah, orang yang konsumtif ini tidak berhak menerima zakat. Hutang ono loro, hutang produktif sama konsumtif. Yang produktif tidak berhak menerima zakat, yang konsumtif bisa menerima zakat. You understand? Yeah. Ustaz, kalau hukumnya zakat, tapi karena malu mungkin mau zakat, tapi saya hutang zakat, itu gimana ya? Mau zakat malu. Enggak, punya kan malu sama tetangga nih. Iya. Saya kan mengatakan Oh iya, cek gak diakoni miskin gitu ta.
Tidak boleh. Jadi lek panjenengan memang nggak mampu tidak berhak kena zakat. Ya, karena izin tadi loh. Lah izin niku gak mari-mari, Pak. Makane alhaqumut takatsur, berarti dirasani tonggo sembarang kalir ya, beban iku alhaqumut takatsur, Pak. Tidak akan selesai, Pak. Orang-orang berkuncing, orang dan lain-lain. Makanya waktu yang berapa itu kan ada gambar alhaqumut takatsur nggawa keranda. Hatta zurtumul maqabir, lek wis dikubur baru mari. Makane tapi lek saiki orang wong ngono jarang, Pak. Hanya 1-2. Saiki malah berlomba-lomba untuk menjadi miskin. Iya deh. Makanya miskin dan fuqara tolong jenengan perhatikan. Jangan data yang dari desa atau data dari dusun dipakai. Bukan saya nun sewu kalau memang iki berkenaan dengan Pak Kades atau Pak Kasun tidak menyinggung ke situ. Tapi ini bersifat umum karena data pengalaman niku rahasia umum biasae iku sing dijokok tonggone dulure ya. Ini saya tahu sendiri ini. Bukan berarti di daerah sini tidak, tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan data ada itu, gitu loh. Nah, yang seperti ini jangan sampai buat patokan. Karena saya akeh, Pak, semua berlomba-lomba jadi miskin, Pak Anton saya. Tapi wis gak izin Pak Anton sekarang. Kalau dulu ada ya, sekarang hanya 1, 2, 3 Pak yang begitu. Nggak boleh ya, Pak? Tidak boleh. Karena memang dia layak untuk zakat karena gengsi, dia kepeksa utang, tambah nemen kok utangnya. Jadi tidak boleh, Pak. Itu hanya alasan pribadi ya, nggih. Alasan pribadi tidak boleh. Orang miskin tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Jenengan makanya posisine kerja terus sampean duwe harta, tapi walakin layak fi sampean tidak bisa mencukupi hajate setiap hari, sampean berhak menerima zakat dan tidak wajib zakat. Gak usah zakat, gak apa-apa sampean. Tapi kok moro-moro ndotok sampean oleh, berarti wajib zakat. Arti zakat itu tidak untuk memberatkan, tapi untuk membantu. Termasuk korban itu. Wairioyo ono sing gak iso ngrasakno daging, dikasih daging biar untuk merasakan. Jadi aslinya zakat itu untuk apa ya? Dermawan berbuat apa? Meratakan. Sifat sosialnya biar keluar. Makanya kemarin kalau berurusan dengan musibah ya, kecelakaan, koma dan kopong dan lain-lain semuanya itu berarti berurusan dengan zakat. Kalau sering sakit berarti berurusan dengan sodako. Paham ya gorimun nggih? Man humul ladzina fi sabilillah. Siapa mereka yang disebut dengan sabilillah? Humul mujahiduna, mereka yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, tatawuan. Jadi sing diarani fisabilillah iku ya wong sing perang. Lah kene gak ono perang, Pak saya. Tapi ulama terutama di Indonesia ini menyimpulkan fisabilil khair. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah tapi untuk berjuang dalam kebaikan. Salah satu contohnya begini. Guru-guru TPQ, guru-guru MI, guru-guru SD sing honorer, kadang gajinya 1 bulan 100, 200. Iku mereka sabilul khair, Pak. Mereka berjuang di jalan Allah untuk kebaikan, apa? Mendidik. Mereka itu kurang, Pak, itu. Belum tersentuh. Yang tersentuh hanya beberapa orang, tapi banyak yang tidak tersentuh. Kadang aku takut berapa gaji sampean? Kerja pagi sampai jam 4
jam 7 sampai jam 4 atau setengah 8 itu gajinya kadang 300 Pak. Aku ya Allah. Nah, orang-orang yang mengajar Quran dan lain-lain itu Pak ya Allah, kadang itu kita anaknya gak iso kate ikut apa jenenge kalau ujian ke SMA atau ke anu Pak, ujian apa namanya itu atau ke kuliah itu ya, ujian SMBK atau apa gitu ya. Nah, itu kadang di kursus nanggene tempat kursus dengan membayar jutaan dibayar, tapi ketika anaknya ngaji Pak, itu gajine lho, gurune iku sak wulan 100-200 itu kadang gak kita perhatikan. Nggak kita perhatikan, berarti kita semua Pak. Ya. Iku berhak nerima zakat Pak. Sampean data gak apa-apa Pak. Kalau memang ada guru TPQ, ada guru ngaji sing memang kekurangan, didata Pak. Hingga ini sampean ono Pak data Pak. Yang kekurangan berarti. Iya Pak, iku fisabil khair. Kalau perang nggak ono Pak pisan Pak. Iki Pak Didi nggih. Man humu abna'us sabil. Siapa mereka yang disebut dengan ibnu sabil itu? Humul musafirun, yaitu wong sing dalam perjalanan. Fi ghairi maksiatin, tapi perjalanannya tidak untuk tujuan maksiat. Walam yakun ma'ahum malun yakfihim fi safarihim. Dan bagi orang yang perjalanan maksiat itu mau tidak ada harta atau uang yakfihim untuk mencukupi fi safarihim dalam perjalanannya. Gampangane kantean Pak, budal itu duwe-duwe Pak. Bu karena kecopetan, bu karena ngenteni mobil gak untuk pulang gak ada sehingga kehidupannya nambah ya, akhirnya habis. Mereka yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Mana ini kadang ada orang di jalan, Pak tolong dibantu Pak, saya untuk perjalanan gini. Iki itu tanda tanya Pak. Iki memang temenan apa? Tidak. Sekarang kan gitu. Makanya kadang saya sarankan, sampean ke lembaga Basnas saja. Pak suruh ke Badan Zakat di sana, di kabupaten kantornya di sana. Biar orang-orang Basnas yang meneliti nanti bagaimana statusnya, kan bisa dilihat Pak nanti. KTP ini bisa dilihat di apa lewat online, di mana alamatnya kan bisa dianu Pak nanti. Nah, itu orang-orang yang mendapat zakat. Malladzi tajibu fihi zakat. Nah, berarti 8 asnaf sudah beres. Dari 8 asnaf ini Pak, bisa dipilih salah satu, bisa dikasih semuanya. Jadi benjing yang di sini belum melakukan begitu, ayo dibenahi. Atau begini Pak, sampean di masjid jual beras zakat, jangan di masjid Pak. Masjid tidak boleh untuk jual beli. Sampai lah kepengen jual, ya untuk dewe ning jaba. Wong kene cek beli nang sampean ndak apa-apa. Jangan masjid. Pak Mas Fahmi bentuk dewe ning kono ambek Pak Cak Jumurunan ambek Pak Yudi beli nang rono gak apa-apa begitu. Tapi jangan di masjid. Masjid gak melok-melok ngono iku Pak. Ya, masjid hanya menerima. Tapi tolong diperhatikan cara sing pertama ambek cara sing kedua. Cek gak sampai panjenengan keliru. Nggih. Nilainya itu 2,5, ada yang 2,7. Makanya di perbedaan ini panjenengan kudu rata-rata orang sini biasanya langsung 3 kilo. Selebihnya bagaimana Pak? Anggap aja sedekah. Kan enggak apa-apa deh. Lah panjenengan zakat itu sesuai dengan makanan setiap hari. Lek Pak Didik mangane setiap hari beras sing 20 kilo, apa raja lele yang ngono Cak Ju. Oh raja singa. Berarti jenengan setiap hari harus berarti jenengan zakatnya ya rega iku Pak.
Lek panjenengan kok tuku sing 10, saiki 11 saiki sekarang 11 nggih. Ya zakat sing iku. Lek setiap hari jenengan zakat iku sing beras jatah sing 6.000 dongeng, ya sampean pakai zakat itu. Bagaimana Pak kalau saya kepingin yang lebih? Kalau sampean mampu ndak apa-apa. Biasa mangan sing 10.000, kepingin tuku sing 20.000. Tapi hatine ditoto, ojo untuk tujuan riak nanggene tetangga. Iku wis beda wong zakat iku dari hati untuk membersihkan. Khud min anwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan diri kita. Ngoten nggih. Jadi disesuaikan makanan setiap hari. Kalau di sini beras, ya beras itu. Ukurannya seperti tadi. Kalau Imam Hanafi 3,8 Pak. Lebih tinggi. Makanya corone mungkin ada talfek, ada ndak. Jangan menyampurkan beberapa menjadi satu, itu nanti ada banyak hal. Makanya kita rata-rata mengikuti Imam Syafi'i ya pakai itu. Tapi nanti di apa? Bu kadang misalnya ada pendapat ini Pak. Loh, ini loh dicampur ndak apa-apa pendapatnya ini. Nah, tapi kadang pendapat yang itu nilai nisabnya tidak seperti Imam Syafi'i, tapi ada nisabnya sendiri. Berarti kan tidak lurus Pak. Gampangannya ngeten, jenengan wudu gawe Imam Syafi'i, batale gawe Imam Hanafi, itu tidak boleh Pak. Itu jenenge talfek, menyampur adukkan beberapa mazhab menjadi satu. Ya, siji mbek tarjih loh Pak ya, untuk dibedakan. Talfek tarjih terus dibedakan. Kalau tarjih itu ada beberapa madhab, tapi madhab yang ini, nanti pertama manhaj Pak, teko Nabi ku ya, sahabat remudun tadi madhab itu saya imam ini gak pakai bismillah, yang ini pakai bismillah. Lah, madhab ini pakai ini, itu tarjih Pak, memilih mana yang lebih kuat untuk sesuai keilmuannya. Oh, saya pilih yang tidak pakai bismillah. Enggak apa-apa Pak, itu tarjih Pak. Tapi bukan talfek. Talfek seperti itu dalam satu rangkaian ibadah itu mau. Jadi panjenengan wudu'e gawe Imam Syafi'i, nenggol wong wedok gak batal. Itu enggak boleh Pak. Berarti jenengan lek kakek Imam Hanafi, ya wudu'o gawe Imam Hanafi, engko sampean gak batal. Ojo dicampur. Tapi caranya Imam Hanafi ya sinau. Paham? Termasuk nganuno zakat mau. Mana fikih itu ya begitu pendapatnya banyak. Panjenengan tinggal yang mana panjenengan? Oh iki Imam sapa, iki Imam sapa. Kita kan ngajine khususnya saiki punya Syafi'i ya. Nanti ana nisabe dhewe-dhewe. Gak apa-apa Imam dicampur, tapi harus menyesuaikan kadar nisabnya, disesuaikan, tidak dicampur. Melok teh iki tapi nisabnya melok yang satu, tidak boleh. Paham je? Yeah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.